mengungkap misteri, mitos, dan kekuatan gaib di balik figur misterius ini. Vin, kamu tahu nggak sih Rangda itu apa? Kayaknya kemarin aku sempet singgung deh, Tah, pas kita cerita tentang leak itu. Oh ya? Hmm, iya ya. Kamu bilang kalau Rangda itu adalah tingkatan tertinggi dari Lea, kan? Sebelum kita bercerita lebih jauh, hai semua, selamat datang di channel Modcast. Di sini kita akan bercerita tentang historikal suatu kebudayaan daerah, penjelasan misteri horor, dan masih banyak hal yang berkaitan tentang itu. Semoga kita bisa menemani dan menambah mood kalian ya hari ini. Nah, yuk kita cerita. Mungkin sebelumnya ada yang pernah dengar tentang Rangde. Jadi Rangde itu apa, Tah? Tadi kamu nanya karena nggak tahu atau mau kasih tahu sih, Tah? Hmm, aku mau ngasih tahu nih, Vin. Karena aku tuh juga penasaran. Jadi, aku searching lah dan menemukan kalau Rangda itu tuh merupakan sebuah perwujudan dari Ratu Ayu Sakti yang mampu memancarkan dan menguatkan energi spiritualnya. Wow, keren juga ya, Tah. Nah, kemarin kan kita sempet tuh ngomongin tentang Lea. Jadi aku dapat lah ya sedikit informasi tentang Ratu Sakti ini. Wah, jadi informasi apa nih yang kamu dapetin, Vin? Kalau dari sejarahnya pada masa lalu, ada sekte bernama Bhairava. Dalam sekte ini, Rangda dianggap sebagai salah satu personifikasi utama yang dipuja di Pura Dalem, melambangkan Ratu Ayu dengan nilai magis. Ya, sebuah kekuatan gaib gitu, secara niskala dan spiritual. Jadi ya religius gitu bagi para yogi dan baktanya. Dan dapat memberikan anugerah dan pencerahan spiritual. Kalau dari ceritamu tadi itu artinya Rangda atau Ratu Ayu ini memiliki sifat yang baik dan dapat memberikan anugerah gitu ya, Vin? Iya tah, tapi Rangda itu sendiri juga dikatakan memiliki sifat dualis, yang artinya dua kepribadian. Ini lebih mengarah ke sifat baik dan buruk loh ya, bukan kepribadian ganda. Kan kamu bilang nih sifatnya baik dan buruk kan, Vin? Nah, kalau sifat buruknya ini ada dalam pertunjukan kesenian Calolarang yang ada di Bali itu ya? Rangda seringkali digambarkan sebagai simbol Adharma gitu di dalam pementasannya, yang mewakili ratu kejahatan janda dirah itu. Jadinya kan bentuk jahat itu dipahami sebagai bentuk dari perilaku Asubha Karma kan ya. Dan ratu yang memberikan anugerah adalah lambang dari swastika. Sehingga Rangda menjadi cerminan sang sangyang Rua Binedeta, yaitu sebagai simbol penyeimbang yang nantinya akan mendorong untuk selalu berperilaku baik. Oh, tapi nih ya, meskipun seperti yang kamu bilang tadi nih, Vin, kita perlu menyadari bahwa emosi keagamaan juga dapat menjadi pendorong yang kuat gitu loh untuk munculnya tindakan yang bersifat religius dan keramat itu, baik dalam perwujudan rangda maupun objek-objek yang lainnya. Nah, iya, aku juga setuju dengan pendapatmu itu, Ta. Tapi kita balik lagi ke cerita kita tentang Rangde ini ya. Nah, mengenai Rangde, dia itu adalah ratu daripada Reak dalam mitologi Bali. Gitu, Ta. Di cerita sebelumnya nih, aku udah bilang kalau ini tuh serem, Vin. Ya, kamu malah ngomongin ilmu pengetahuan lagi. Aduh, Tapi mau tahu nggak ceritanya? apa nih apa? Mau tahu banget dong. Masalahnya kan kalau Rangda ini tuh adalah makhluk menakutkan yang seringkali dikisahkan menculik dan memakan anak-anak. Ia juga merupakan pemimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong, simbol kekuatan baik gitu. Hmm, ternyata ada gunanya ya. Aku bilang ilmu pengetahuan kan jadi nyari tahu duluan kan?
Nah, Rangde juga dianggap sebagai perwujudan dari Dewi Durga. Dan menurut etimologi, kata Rangde di Bali berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni dari bahasa Rande, yang berarti janda. Itu ditulis oleh El Mardi Wasito pada tahun 1986 di halaman 463. Wah, aku baru tahu sih kalau yang ini, Vin. Nah, terus gimana, Vin? Jadi seru kan ya? Nah, pada zaman dahulu, Rangda disebut-sebut sebagai sebutan untuk janda dari golongan Triwangse, yaitu golongan Waisya, golongan Kesatria, dan golongan Brahmana. Nah, sementara golongan Sudra disebut Balu. Secara etimologi, dari bahasa Bali alus, Balu memiliki makna yang setara dengan Rangda. Oh, jadi gitu ya. Tapi kan Rangde ini memiliki citra yang tidak menyenangkan gitu ya, ya Vin. Bisa dibilang serem ke jahat gitu ya. Nah, kalau itu gimana dong? Nah, kemudian di perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa istilah rangde untuk menyebut janda semakin jarang digunakan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesan yang tidak menyenangkan. Dan seperti yang kita ingat, citra rangde yang menyeramkan dan identik dengan orang yang memiliki ilmu kiri atau ilmu pengiwa gitu loh ta. Yang kamu maksud itu ilmu hitam kan, Vin? Karena ya, terutama dalam hal pertunjukan cerita rakyat, di mana di cerita rakyat itu sendiri ada kesan rasa takut, kemudian tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh nerang jane yang sering kita sebut ngelea itu. Nah, itu sih yang aku tahu. Bener nggak, Devin? Iya ta, bener itu. Terus dari penasaranmu kemarin itu informasi apa yang kamu dapatkan? Nah, dari yang aku temukan itu kalau membedakan jenis wujud rangde yang berkembang di Bali itu menjadi tugas yang sulit gitu loh, Vin. Nah, ini nih disebabkan karena wujud rangde pada umumnya itu mirip-mirip gitu atau serupa. Hmm, tapi dalam cerita calon narang terdapat wujud rangde yang berbeda dari Rarung dan Celulu. Meskipun mereka lebih sering muncul ya, yang berperan sebagai antek-antek si calon narang itu, dan kedudukan mereka juga lebih banyak dalam cerita-cerita dibandingkan disakralkan tahu. Nah, untuk membedakan wujud rangde ini, kita dapat melihat bentuk mukanya atau topeng yang sering disebut prarai, Vin. Bentuknya itu ada dalam 3 kategori. Yang pertama, ada bentuk nyingga. Bentuk topeng rangda ini menyerupai singa dan sedikit menonjol ke depan, jadi agak moyong gitu kelihatannya. Nah, untuk bentuk ini memiliki sifat yang galak dan buas gitu, Vin. Terus-terus tah gimana tuh? Nah, kemudian ada yang kedua, yaitu bentuk nyilama. Bentuk topeng rangda ini menyerupai wajah manusia dan sedikit melebar. Lumbeng gitu loh bahasanya. Nah, rangda dengan bentuk seperti ini menunjukkan sifat yang berwibawa dan angker juga. Yang buas udah nih, yang berwibawa juga udah. Lagi satu yang kayak gimana tuh tah? Nah, kalau untuk yang ketiga atau yang terakhir itu bentuk raksasa. Nah, bentuk topeng rangda yang menyerupai wujud raksasa ini mirip dengan rangda pada umumnya. Rangda dengan bentuk ini itu biasanya menimbulkan rasa ngeri atau takut gitu, Vin. Jadi yang biasa kita lihat dan buat takut itu yang terakhir ya tah? Iya, Vin, kalau kamu takut berarti bener. Tapi gimana ya kalau kamu mau takut orang mikirnya ilmu pengetahuan mulu, kayak nggak ada takutnya. Eh, aku masih bisa takut ya, walaupun kadang masih penasaran kenapa ya bisa gitu. Tapi kamu tahu kisah Rangda yang lain gak ta? Hah? Yang gimana? Aku nggak tahu. Jadi ada sebuah kisah yang kemungkinan besar bahwa Rangda itu berasal dari Ratu Mahendragata yang tinggal di Pulau Jawa pada abad ke-11. Oh, yang nikah dengan Raja Bali itu ya, Vin?
Iya tah, bener. Nah, ia diasingkan oleh Raja Darmodayana, Raja Bali itu loh, karena dituduh melakukan praktik sihir terhadap permaisuri keduanya. Dan menurut legenda, sebagai balas dendam, ia membunuh setengah kerajaan tersebut, yang kemudian menjadi miliknya dan berkelanjutan ke putra Darmodayana, yaitu Erlangga. Wah, ternyata Rangda ini memiliki peran yang sangat signifikan ya dalam mitologi Bali. Sampai-sampai pertempurannya pun melawan Barong atau melawan Erlangga seringkali diangkat dalam pertunjukan sendera tari. Aku baru tahu. Karena kan sendra tari ini sangat populer ya, dan menjadi warisan penting dalam tradisi Bali ya tah. Rangda sendiri digambarkan sebagai seorang wanita dengan rambut panjang yang acak-acakan, kuku panjang, litah menjulur, dan payudara yang panjang. Wajahnya menakutkan dengan taring-taring panjang dan tajam seperti itu tah. Oke, oke Vin, udah cukup. Cukup ya tentang cerita Rangdanya hari ini. Kayaknya aku makin takut deh nih, dan teman-teman juga sepertinya juga sudah merasakan banyak hal yang bisa kita ceritakan hari ini. Dasar. Iya deh tah, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Oh iya, kalau kalian menemukan kisah misteri, sejarah, dan budaya menarik yang ingin kita bahas, jangan ragu ya untuk share ceritanya. Dan jangan lupa juga untuk membagikan cerita ini kepada teman-teman kalian. Mungkin cerita kita bisa menjadi pembicaraan menarik atau bahkan sumber inspirasi untuk mereka. Jadi jangan sungkan untuk klik tombol share, nanti kita cerita Jangan lagi. lupa di-subscribe juga ya. Bye.